Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Adapun 3 tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, serta yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada kasus pertama, terdapat siswa yang bernama Desta yang merupakan siswa kelas 5 yang terdeteksi kecanduan bermain game online Free Fire atau FF sehingga tidak fokus dalam belajar. Ketika belajar pun masih membahas keseruan bermain game online tanpa memperhatikan pembelajaran sedikit pun. Waalaikumsalam, Desta. Silakan Lina. Gimana kabarnya Desta? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Iya. Desta tahu kenapa Pak Guru minta Desta datang ke Pak Guru? Ada laporan Desta dari Bapak Ibu guru yang lain, termasuk juga dari Pak Guru. Pak Guru rasakan bahwa akhir-akhir ini Desta tidak seantusias biasanya ketika belajar, cenderung tidak bisa fokus. Desta ceritakan apa yang terjadi. Coba ceritakan Pak Guru. Desta main game apa yang dimainkan sama Desta? Free Fire FF ya. Terus gimana? Desta selalu berusaha untuk push rank, menaikkan peringkatnya. Karena sering kalah, makanya terus-menerus itu saja yang kepikiran. Gimana caranya supaya tetap di peringkat pertama, push rank terus, ya, di Free Fire-nya. Nah, itu bagus sebetulnya, ya. Jadi ketika kita ingin mempertahankan posisi kita untuk tetap menjadi yang terbaik di antara teman-teman kita. Pak Guru juga dulu seusianya Desta, karena game itu asik, masih ada game PS atau PlayStation. Pak Guru juga berupaya untuk tidak dikalahkan dengan teman-teman Pak Guru. Dia ada kesenangan sendiri, ya. Apalagi yang Desta rasakan kalau misalnya selalu berhasil push rank? Senang dan suka main yang lainnya. Kemudian tidak diolok-olok juga biasa sama teman saling guyon, ya. Nah, kalau Desta menang, nanti jarang dibully temennya, bahkan Desta yang sering melemparkan candaan ke teman-temannya, ya. Jadi ketika kita menang, apalagi dalam game Free Fire, push rank berhasil terus, ada kepuasan tersendiri tidak yang kita rasakan? Ada, ya. Nah, selain kita merasa puas, kita juga dapat menunjukkan bahwa kita ini lebih jago dari teman-teman yang lain. Betul seperti itu? Namun, ketika kita belajar, apakah boleh kita terus-menerus memikirkan push rank, memikirkan FF? Tidak boleh. Desta sudah paham kondisi itu. Nah, Desta masih ingat tidak apa kesepakatan kelas yang sudah kita yakini bersama? Apa itu? Ketika belajar kita harus fokus dan saling menghargai. Ketika belajar kita harus fokus dan saling menghargai, ya. Nah, sekarang kalau Desta masih memikirkan hal-hal lain di luar pelajaran, apakah tetap bisa fokus ketika belajar? Susah juga untuk fokus. Apakah ada yang terganggu dengan kegiatan kita selain belajar ketika kita membuat percakapan lain yang bermanfaat? Siapa yang terganggu? Nah, Desta tadi sudah menyatakan bahwa susah fokus belajar dan juga teman-temannya akan terganggu ketika Desta memikirkan FF terus ketika belajar. Jadi sebaiknya Desta ngapain ketika belajar? Main FF setelah belajar. Setelah belajar harus fokus ketika belajar
itu fokus dulu, baru setelah itu baru bisa kita pikirkan efeknya. Ya, bisa seperti itu. Nah, berarti sekarang Pak Guru pastikan kembali, bersedia tidak Desta untuk menaati aturan sudah kita sepakati bersama? Bersedia. Kalau Desta bersedia, kira-kira itu menggambarkan kalau Desta itu orang yang seperti apa? Siap untuk belajar. Apa lagi? Jika Desta fokus belajar, apakah ada terganggu lagi? Berarti Desta sudah menunjukkan bahwa Desta dapat saling menghargai pintar. Jadi Desta bisa menghargai Pak Guru atau Ibu gurunya. Desta bisa menghargai teman-temannya yang kebetulan fokus belajar. Sehingga semuanya berlangsung nyaman. Sekarang Desta sudah menyatakan siap bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Desta boleh istirahat ke ruangan. Ya. Silakan. Ya, silakan. Pada kasus kedua, ada Irma, siswi kelas 5 yang terlihat memakai sendal jepit ke sekolah. Sambil celingak-celinguk, dia takut diketahui oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Iya, aku belum salah periksa. Nanti ya, nanti ya. Selamat pagi, Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru lihat Irma hari ini pakai sendal. Apa kakinya baik-baik saja? Maaf Pak Guru, kaki saya sih baik-baik saja, tapi sepatu saya belum kering. Kakinya belum kering. Kita duduk dulu. Berarti sepatunya Irma masih basah. Padahal Irma bisa saja kan beralasan gara-gara sepatunya basah, saya juga tidak sekolah ya. Tapi Irma jujur kepada Guru kali ini. Alhamdulillah, berarti Irma masih semangat untuk sekolah. Apakah Irma masih ingat kesepakatan sekolah kita? Salah satu aturannya yaitu harus ngapain? Pak Guru, saya tidak mengikuti peraturan. Apa yang Irma langgar kalau boleh tahu? Tidak memakai sepatu. Tidak memakai sepatu. Nah, sekarang bagaimana kita selesaikan permasalahan ini? Aku mau tanya dulu, Irma di rumah punya berapa sepatu? Satu pasang sepatu, dan itu basah, masih basah. Kira-kira bagaimana solusi kita sekarang supaya Irma tetap mengenakan sepatu ketika ke sekolah? Nah, sekarang Pak Guru tidak memposisikan Irma sebagai yang salah. Kita akan mencari solusi bersama. Bagaimana cara kita selesaikan sekarang? Di rumah Irma punya satu pasang sepatu. Kebiasaan bagaimana Irma melakukan mencuci sepatu? Saya mencuci sepatu setiap hari Sabtu sore, tapi kemarin saya kasihkan malam saya mencuci sepatu hari Minggu. Berarti karena kebiasaan biasanya Irma mencuci sepatu di hari Sabtu sore atau siang, tapi karena kemarin kasihkan main sampai lupa mencuci sepatu. Ingatnya pas hari Minggu sore, karena hari ini sepatunya masih basah ya. Nah, baiklah, berarti sekarang Irma bersedia tidak untuk rutin mencuci sepatu sekurang-kurangnya 2 hari sebelum sepatunya akan dipakai lagi. Misalkan hari Senin Irma pakai, berarti sepatunya sudah harus tercuci di hari Sabtu. Bersedia nggak seperti itu? Sedia. Berarti sekarang Irma bersedia untuk menaati peraturan sekolah kita? Ya, bersedia. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah bersedia, kira-kira itu akan menggambarkan diri Irma seperti apa? Dipandang seperti apa oleh teman-temannya? Anda menaati peraturan sekolah. Apalagi kalau Irma tetap rutin mencuci sepatu setiap Sabtu, berarti itu sudah menghargai waktu juga ya. Irma sudah menghargai waktu, disiplin terhadap waktu yang sudah Irma jadwalkan. Nah, berhubung Pak Guru sudah selesai melakukan restitusi kepada Irma, dan Irma sudah jujur mengakui kesalahannya dan siap memperbaiki kesalahannya. Nanti siang jangan lupa cek sepatunya ya. Semoga sudah kering supaya besok tidak pakai sendal lagi. Siap? Siap. Sekarang silahkan ke kelas dulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Desta, siswa kelas 5. Setelah saya direstitusi, saya menyadari kesalahan saya. Saya siap untuk memperbaiki kesalahan saya. Demikian refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma, siswa kelas 5. Setelah saya restitusi kemarin oleh Pak Guru, saya merasa nyaman karena tidak dihukum atas kesalahan saya dan saya mempunyai solusi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.